Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf. Ya, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di siang hari ini. Perkenalkan, saya Herlina Uhi dari Gorontalo. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi moderator hebat kita, Ibu Malia, untuk memandu kegiatan kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami ingatkan bahwa ruang yang kita gunakan ini menyediakan dua fasilitas untuk bertanya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Pertama dengan cara raise hand, dan yang kedua dengan cara mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Bapak Ibu yang berada di room attendee, otomatis mikrofon sudah nonaktif, tetapi bisa dinyalakan nanti oleh host manakala Bapak Ibu memberikan kode dengan cara raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk memandu acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber, kepada moderator hebat kita, Ibu Malia, yang sudah hadir di room ini. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Herlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi malu dibilang hebat Bu Herlina. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberinya juga kita hari ini tetap sehat, tetap segar, masih bisa hadir di ruang forum sehingga kita masih bisa mengikuti lanjut materi kita tentang autis. Ini hari keempat kegiatan kita. Ya, hari keempat kegiatan kita. Ya, hari ini hari tadi pagi pemateri kita yaitu Bapak Istiansyah Iskandar sudah menyampaikan begitu banyak materi tentang strategi PJJ anak autis saat pandemi COVID-19, dan saat tadi pagi dipandu langsung oleh Ibu Hanum. Dan siang ini saya gantikan, saya yang ganti memandu untuk 1 jam dari sekarang sampai jam 3 nanti. Oke, saya perkenalkan diri saya sebelumnya, saya adalah Malia Sapriani, SMA Negeri Sigli. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu Bapak untuk menyampaikan atau melanjutkan lagi materi yang tadi pagi yang sudah begitu disampaikan, dan kita lanjut lagi seperti ini. Oke, untuk Pak Iskandar, silakan Pak. Ya, sudah ya? Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya, hari ini sesi kedua tentang pembelajaran anak autis di saat pandemi. Kita telah mengupas ya tadi beberapa strategi tentang pembelajaran yang sederhana yang dilakukan baik melalui daring kemudian melalui luring. Sekian ya, sama ibu ya. Oke. Nah, hari ini seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu telah belajar bagaimana atau telah diberikan informasi bagaimana anak autis itu harus menjaga makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang paling menarik adalah program terapi untuk anak autis, ya, di mana tadi telah dipaparkan oleh partner saya, rekan saya, yaitu Ibu Wardia selaku koordinator pusat terapi di tempat kami. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penentuan program terapi itu adalah didasari oleh sebuah prioritas yang dikembangkan melalui yang namanya planning metric.
Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengembangkan sebuah planning metric, baru di sana nanti terkonsep ya apa-apa saja yang ingin dikembangkan. Kemudian strategi yang bagaimana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membantu pengembangan pembelajaran atau program-program terapi bagi anak-anak autis. Nah, saya mau main mapping dulu ini. Teman-teman, para peserta yang berbahagia yang saya banggakan, Bapak Ibu sebelumnya ini sudah pernah mendengar tentang planning metric? Kalau kami belum, Pak. Di mana nih lihat chatnya nih? Chatnya ada di dekat partisipan itu ada kolom chatnya, Pak. Di bawah, Pak. Di bawah sebelah kanan ada. Bawah. Sudut kiri bawah Pak Istian. Enggak, kalau Bapak yang meng-share biasanya di atas. Yang meng-share materi biasanya suka di atas. Bapak Oke. kursor ke atas. Oke, saya menunggu mind mapping teman-teman supaya kita mudah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap planning metric. Planning metric ini sumbernya adalah dari Profesor Puryanto yang kita kembangkan ya, dan materi ini juga kita sampaikan di program Kemdikbud ya, program pemenuhan guru pembimbing khusus. Program planning metric ini sangat penting. Ini sebagai dasar teman-teman dalam mengembangkan program-program yang akan teman-teman lakukan bagi peserta didik autis di sekolah, Bapak Ibu. Ya, ada yang pernah mendengar sebelum ini tentang planning metric? Boleh komen di chat, saya tunggu 2 menit. Jadi saya ingin lihat seberapa banyak teman-teman yang telah mengetahui tentang planning metric. Silakan teman-teman semua chat di komen ya. Oke, ayo teman-teman peserta. Saya sudah pernah kembangkan, atau saya belum tahu ini. Jadi ini sebagai mind mapping. Jadi setiap fasilitator ya atau narasumber yang akan memaparkan materi, mind mapping ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana nanti kedalaman materi yang akan kita sampaikan. Jadi sini akan terkonsep. Jadi nanti perlu bimbingan lebih lanjut di grup kita, di grup autis. Silakan Bapak Ibu. Kita menunggu 1 menit sudah berjalan. Ayo Ibu Bapak, silakan Bapak ditulis apa saja tentang mind mapping, planning matrix. Ya. Silakan Bapak Ibu diisi kalau misalnya belum tahu, kalau sudah tahu, tinggal isi aja. Silakan Bapak Ibu yang jadi peserta. Oke, kalau nggak ada tidak masalah ya, berarti langsung kita ini berarti frekuensi penilaiannya nih 100% sangat diperlukan dalam materi ini. Planning metric ini bukan istilah baru. Ini malah sudah muncul beberapa landasan untuk membuat strategi pembelajaran. Oke, baik sekali. Siapa from Rahmatullah? Bagus sekali Pak Rahmatullah. Ya, melakukan education assessment kemudian baru membuat planning metric. Ya, bagus sekali. Nah, ini Ibu Heranya juga. Ya, Pak Rahmatullah. Bu Hera juga memberi pendapat. Bu Hera, landasan untuk membuat sebuah strategi pembelajaran. Baik. Mantap. Oke. Pak Munawir. Pak Munawir. Citra eksternal untuk identifikasi sebelumnya. Maksudnya analisis penyusunan program untuk membutuhkan penilaian evaluasi yang baik. Oke. Ada lagi 3 orang. Ya, kalau sudah berarti kita akan lanjut ya. Planning metric. Apa ya itu planning metric?
Di sini kita akan membahas 4 topik, ya. 4 topik tentang planning metric. Itu pengertian, tujuan, fungsi, dan prosedur pengembangan. Ya. Nah, inilah yang secara keseluruhan tentang planning metric. Planning metric itu ada yaitu mapping deskripsi kondisi anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi intinya pada program layanan khusus, ya, jadi didasarkan oleh satu kesimpulan dari hasil asesmen seperti yang dikatakan Bu siapa tadi, Bu Hera ya, sama Pak Rahmatullah, baik sekali ya. Itu kesimpulan hasil asesmen secara langsung. Ya, hal ini tidak salah, namun materi yang diperlukan untuk ini berupa kesimpulan atau potongan-potongan deskripsi yang penting yang akan dituangkan ke dalam sebuah format planning. Planning itu adalah rencana, plan. Metrik itu boleh dalam bentuk tabel atau dalam bentuk bagan, atau bagaimana, atau terserah Bapak Ibu mau dikembangkan semudah mungkin. Namun demikian, walaupun dikembangkan secara meluas, ada beberapa item yang memang itu tidak boleh tidak ada, ya. Nah, mapping di dalam planning metric itu ada mapping deskripsi kondisi anak berkebutuhan khusus, ya. Kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan tentang kondisi atau hambatan karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Nah, kita mengenal bahwa ada 3 istilah, ya. 3 istilah yang istilah ini tidak pernah pisah. Tidak pernah pisah antara satu dan lainnya, selalu kemana-mana bersama. Ketika berbicara tentang pendidikan inklusi, ketika berbicara tentang pendidikan khusus, maka istilah identifikasi, assessment, dan program intervensi ini selalu terkaitan. Ya, tanpa identifikasi, maka program asesmen tidak dapat dijalankan. Ya, tanpa asesmen, maka program intervensi akan pudar, tidak tahu program apa yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, setelah kita mendeskripsikan bagaimana mapping peserta didik, ya, bagaimana komunikasinya, ya, bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana dengan emosinya, bagaimana dengan komunikasi verbalnya, ya, kemudian itu dituangkan, ya, maka setelah terbentuk tuangan deskripsi anak berkebutuhan khusus secara komprehensif, maka di situ akan Bapak Ibu mengambil skala prioritas. Ya, menggambarkan urutan urgensi masalah yang perlu segera ditangani. Nah, kenapa dalam ini perlu prioritas? Ya, karena kalau tidak kita tentukan satu prioritas apa yang ingin dikembangkan, yang akan dikembangkan dalam program intervensi, yang akan dikembangkan dalam program terapi, ini akan berjalan meluas tanpa ukuran tanpa satu evaluasi yang baik. Kenapa? Karena kita tidak ada skala prioritas. Skala prioritas bagi yang mana, ya, yang paling urgent, yang paling penting untuk diselesaikan. Nah, ya, kalau dalam strategi penanganan, Bapak Ibu, banyak sekali strategi, ya, yang boleh Bapak Ibu kembangkan, dan ada beberapa metode lain. Nah, sekarang saya mau minta kepada teman-teman yang mungkin buka HP, ya, handphone, itu boleh teman-teman ketik, boleh ya, teman-teman boleh coba ya. Nah, sekarang coba buka HP-nya, ya, kemudian ketik di Google. Apa yang teman-teman ketik? Teman-teman ketik di Google itu tulang ikan. Tulang ikan. Sudah? Apa yang akan muncul? Ayo, siapa? Apa yang muncul di HP teman-teman? Gambarnya gambar apa?
Ada yang menjawab? Gambarnya gambar apa yang ketika ditulis tulang ikan yang muncul gambar apa? Gambar tulang ikan. Gambar tulang ikannya yang banyak. Banyak ya, tulang ikannya yang banyak ya. Nah, mungkin ada berbagai macam tulang ikannya di situ. Ya, tulang ikan Pak, kata Era Azhara. Ya, bagus. Nah, itu menandakan tulang ikan itu, ya, gambar tulang ikan bagus Pak Rike ya. Berarti tidak ada strategi di situ yang bisa kita ambil. Ya, coba sekarang teman-teman tulang ikan beserta kepala yang masih tinggal. Ya, coba sekarang tulang ikan itu diganti dengan fishbone. Tetap sama juga tulang ikan, tapi dalam bahasa Inggris. Fishbone. Fish ikan, ya bone tulang. Coba teman-teman bisa ketik, kemudian lihat gambarnya. Apakah tulang ikan itu sama dengan tulang ikan yang sebelumnya? Berbeda ya. Berbeda ya. Berbeda? Berbeda. Nah, artinya apa? Artinya tulang ikan ya yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan fishbone. Fishbone, that is a good strategy. Itu strategi bagus untuk mengungkap semua masalah. Masalah baik masalah Bapak Ibu di sekolah. Ya, masalah Bapak Ibu dengan rekan kerja, masalah kenegaraan, masalah yang lebih meluas tentang tata negara, dan masalah yang lebih spesifik adalah masalah pada anak. Nah, saya akan buka HP sebentar. Saya akan ketik fishbone. Tolong teman-teman masih standby di gambar fishbone ya. Yang nampak diagram, Pak. Oke. Ini adalah diagram. Diagram ikan. Ya. Diagram ini apa maksudnya? Contoh misalnya, Bapak Ibu di kepalanya itu, Bapak Ibu letakkan istiarsyah misalnya. Bapak Ibu akan menilai istiarsyah, akan melihat mencungkil sejauh mana tentang hambatan-hambatan pada istiarsyah. Nah, di tulang itu kan ada beberapa kotak, ya. Ada beberapa kotak. Ini saya salah satu aja saya kasih saya kasih contoh ya. Nah, itu apa? Apa tujuannya? Di situ Bapak Ibu, teman-teman di sekolah bisa mengembangkan permasalahan-permasalahan. Contoh, misalnya di kepalanya itu Bapak Ibu tulis tentang istiarsyah. Nah, di kotak itu Bapak Ibu mau lihat ya, di kotak-kotak itu istiarsyah mau lihat tentang kemampuan berhitungnya. Ya. Oke, di kotak kedua mau lihat kemampuan membacanya. Kemudian di kotak ketiga mau lihat kemandiriannya. Kemudian di kotak selanjutnya mau lihat komunikasinya. Kemudian di kotak selanjutnya mau lihat emosionalnya. Kemudian di kotak selanjutnya mau Bapak Ibu lihat tentang perilakunya dan sebagainya. Nah, di kotak-kotak itu nanti akan ada tulang-tulang kecil yang Bapak Ibu akan menjabarkan secara kritis di situ. Saya yakin Bapak Ibu akan mengungkap semua tentang peserta didik karena Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu adalah manajer di kelas, Bapak Ibu mengetahui tentang karakteristik anak di kelas, maka di situ akan tertuang sedikit demi sedikit. Misalnya di kemampuan komunikasi, istiarsyah belum dapat mengungkapkan komunikasi secara misalnya gitu. Kemudian dalam banyak jabaran-jabaran yang akan Bapak Ibu dapatkan di situ. Kemudian dalam kemampuan menulis, istiarsyah belum mampu menulis mengikuti kotak atau menulis, istiarsyah masih menulis di luar kotak yang telah ditentukan dan sebagainya. Kemudian membaca seperti itu juga. Istiarsyah dalam membaca sering meninggalkan kata ini, ya, kemudian masih lambat dalam kata ini dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan dalam kotak-kotak yang lain yang Bapak Ibu jabarkan. Nah, secara tidak langsung, ya, ketika Bapak Ibu coret, itu akan nampak bagaimana tentang keadaan seorang istiarsyah, bagaimana tentang keadaan seorang peserta didik Ibu.
Ya, hambatan-hambatan apa semua sudah tertera di situ. Nah, setelah itu barulah kita melihat prioritas mana yang ingin Bapak Ibu selesaikan. Di bagian mana? Apakah di bagian calistungnya secara menyeluruh, atau di bagian calistungnya pada sub tertentu, atau di bagian membacanya pada sub tertentu, atau mau ambil yang mau ambil secara keseluruhan tentang hambatan dia dalam membaca. Itu terserah Bapak Ibu. Intinya apa? Intinya adalah ketika penjabaran itu dapat, ketika konsep tentang profil peserta didik itu lengkap pada Bapak Ibu, maka ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengatur sebuah program. Ya, kalau kita tidak ambil seperti itu, jadi nanti akan evaluasinya itu akan terlalu lebar. Bapak Ibu tidak tahu perkembangan mana yang meningkat. Misalnya Bapak Ibu mengambil semuanya, maka ini akan sulit. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menyelesaikan dulu satu masalah, menyelesaikan dulu satu hambatan, kemudian setelah mengetahui perkembangan yang kemudian diportofoliokan, ini menjadi bukti bahwa apa yang telah Bapak Ibu lakukan itu adalah berhasil. Portofolio siswa itu penting, ya, penting sekali. Jadi Bapak Ibu, di dalam portofolio, coba tolong ambil Ibu beberapa portofolio. Kemudian di dalam portofolio itu banyak sekali strategi-strategi yang telah Bapak Ibu lakukan, ya, atau LK lembar kerja yang telah Bapak Ibu berikan, ya. Kemudian strategi-strategi dasar tentang yang telah Bapak Ibu kerjakan, ya. Jadi secara sederhana kita akan katakan seperti ini. Dulu awalnya anak itu tidak bisa dia memegang pensil dengan baik, ya. Itu yang terjadi Bu di sekolah-sekolah SLB, ya. Kemudian dia telah mampu memegang dengan baik. Kemudian ada beberapa bentuk yang kita ingin dia membentuk bentuk itu dengan pensilnya, tetapi tidak terbentuk dengan baik. Kita mau buat garis lurus dia ikuti, tapi garis lurusnya itu menunjuk ke atas misalnya. Atau beberapa hal yang lain. Garis putus-putus yang telah disiapkan, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Jadi portofolio seperti ini, ya. Ini portofolio, ya. Kemudian ini portofolio. Tolong ambil ini. Ini semua seperti ini portofolio, ya. Jadi apakah ini penting? Kalau kita lihat sebenarnya, ya. Nah ini misalnya seperti ini. Ini sederhana sekali, ya. Bu Elina ini nampak nggak nih? Nampak ya? Iya, nampak Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara dia mewarnai, ya. Kemudian bagaimana dia membentuk satu bentuk, misalnya, ya. Tetapi ini warnanya ini tidak teriris dengan baik, ya. Ini portofolio. Jadi portofolio ini dikumpulkan, ya. Karena banyak orang tua Bapak Ibu ini sering terjadi seperti ini. Anu elun kadua tahun. Ini nanti saya translate Bu Elina, ya. Iya, siap. Anu elun kadua tahun hendak tapu beberapa SLB-nya. Anak saya sudah tahun 2 tahun nggak bisa apa-apa pun SLB itu. Entah apa dikasih. Jadi tolak ukur orang tua adalah ketika anaknya masuk ke SLB itu harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa bicara, ya. Tapi tidak dipikirkan bagaimana proses itu, ya. Jadi, nah kalau sebenarnya contohnya seperti ini proses, ya. Bagaimana alami seorang anak dalam kemampuan mewarnai bentuk, ya. Nah ini kita simpan, tidak kita buang. Ya, kemudian kita lakukan hal yang sama, hari demi hari, minggu demi minggu, ya, bulan demi bulan, kemudian semester pun berganti. Nah, sebelum itu kan kita membuat pertemuan dengan orang tua. Jadi ketika pembagian rapor, ya, ketika pembagian rapor itu orang tua mungkin kecewa, mungkin melihat nilai anaknya kok jelek-jelek, ya. Karena apa? Karena
sudah mindset orang tua di situ, ketika masuk anaknya ke SLB, anak lo begitu mulai. Anak saya harus bisa nulis, harus bisa membaca. Tapi konsep dasar-dasar pembentukan ini tidak dia pikirkan. Jadi Bapak Ibu, dengan lembaran ini, ya, kemudian sudah ada beberapa lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tunjukkan kepada orang tua. Bunda, ayahanda, lihatlah bagaimana perkembangan M. Fadil di sini. Dulu ketika dia pertama masuk sekolah, ya, ini ya yang yang dapat dia lakukan, ya. Kemudian Bunda bisa lihat untuk lembaran kedua sudah mulai baik, Bunda. Kemudian di lembaran ketiga Bunda lihat bentuknya sudah bagus, ya. Warnanya pun sudah tidak keluar baris misalnya, ya. Kemudian lembaran ketiga ketimbang keempat, keenam, ya. Coba lihat Bunda, bagaimana sempurnanya dibandingkan dengan LK pertama. Nah, di situ mungkin orang tua bisa refleksi. Berarti ini perkembangan anak lu, ya. Berarti ada perkembangan anak saya. Di SLB, ya, satu untuk kita mendidik anak-anak berkebutuhan khusus itu satu perkembangan, ya, yang sederhana, yang baik, yang muncul itu adalah sebuah keberhasilan bagi guru di SLB. Ya, mungkin kalau kita duduk, ya, duduk dengan guru-guru di sekolah reguler, ya, saya pernah itu duduk mangat awakah gimana tuh enak sekali di SLB, belajarnya suka-suka hati, ya, kasih terus apa yang ini. Tidak Bapak Ibu, guru SLB itu sangat luar biasa, ya, yang tidak ada di sekolah dasar itu SLB ada. Bagaimana ketika anak mengembangkan toilet training, ini kami berapa orang Bu kita toilet training ini? 2 orang. Kita sedang kembangkan toilet training. Toilet training itu Bu pasti nggak lagi pakai pampers Bu, ya, tidak pakai lagi pampers. Jadi apa kesiapan guru-guru di SLB Bu? Ini guru saya katakan bukan guru-guru sekolah di saya saja, tetapi saya yakin seluruh guru di SLB khususnya di Aceh ini seperti ini kejadiannya. Ketika melakukan, ya, program intervensi layanan pengembangan program daily activity daily living, pengembangan kemampuan keseharian untuk anak dengan hambatan intelektual, bagaimana dia menjaga kebersihan, di situ kita akan misalnya salah satunya itemnya adalah toilet training, ya. Begitu juga dengan anak autis, ya. Ketika toilet training Bapak Ibu bisa bayangkan yang kesehariannya dia pakai pampers, kemudian tidak pakai pampers, apa yang akan terjadi? Itu nya kemana-mana tercecer Bu, ya. Kemudian ketika sakit perut mencret itu kemana-mana tuh. Tapi guru-guru SLB ini siap menangani anak-anak seperti ini, ya. Jadi ketika orang tuanya datang mengantar, Bunda, Ayahanda, jam berapa tadi terakhir adik pipis di rumah, ya, mereka sudah bentuk itu format. Jam berapa adik terakhir tadi buang BAB di rumah. Jadi nampak di situ. Nah, misalnya di sini kemudian anak-anak berolahraga. Ya, setelah berolahraga 10 menit setelah olahraga ada satu orang anak yang selalu dia BAB. Ya, selalu BAB. Jadi BAB-nya jam berapa? Ditulis di situ. Jadi sampai dengan waktu anak pipis dan BAB, guru SLB itu tahu. Ya. Seperti itu. Jadi bayangkan ketika mereka dikembangkan program toilet training, bukan 1 hari 2 hari, malah 1 bulan sampai 6 bulan, ya. Itu yang yang dihadapi oleh guru-guru SLB. Nah, planning metri ini adalah peran penting, adalah satu strategi penting untuk pengembangan itu. Ya, kita balik lagi ke awal. Bagaimana portofolio itu bisa penting? Jadi saya ingatkan juga kepada guru-guru, ya, portofolio LK, lembar kerja yang telah teman-teman siapkan itu dikumpul, dimasukkan ke dalam map siswa, ya. Jadi itu adalah bukti kita bahwa kita itu bekerja. Terkadang apresiasi
tidak semua orang tua memberikan apresiasi yang baik bagi kita. Jadi ketika itu menjadi barang bukti ketika nanti ada rapat, ya, ada rapat dan yang ada kegiatan lain-lainnya. Nah, kemudian seperti tadi Bu Diah telah menjelaskan bagaimana tentang mengukur keberhasilan anak dalam program terapi. Hari demi hari frekuensi itu dia sampai dengan nilai anak itu lulus atau tidak dalam bidang tertentu yang telah dikembangkan. Nah, sampai di situnya. Kita berbicara tentang toilet training tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika ini suatu program berhasil, anak tidak lagi pakai pampers. Ya, begitu senangnya, begitu bahagianya orang tua. Dan 3 orang anak ini tadi yang sedang kami toilet training, ketika dia mau pipis, ya, itu sudah menunjukkan tanda-tanda. Ya, sudah menunjukkan tanda-tanda, walaupun ketika tanda itu dia munculkan, dia duluan pipis duluan. Tapi setidaknya ada perkembangan tanda bahwa dia paham bahwa dia itu mau pipis atau BAB, walaupun akhirnya tercecer juga. Kemarin saya lihat digendong anak-anak, digendong, "Kemana? Pipis Pak, pipis Pak, pipis." Jadi digendong anak cepat-cepat ke toilet. Ya. Jadi bayangkan ketika sudah 3 bulan, 4 bulan, anak dengan sendirinya ketika mau BAB, mau pipis itu dia pindah sendiri ke toilet, ya, mengambil, cari kamar mandi. Apakah ukuran itu bisa diangkakan, Bapak Ibu? Apakah keberhasilan itu harus pakai angka? Tidak, bukan? Nah, jadi seperti inilah, ini perjuangan guru-guru SLB di seluruh dunia saya rasa. Jadi saya ingin awareness community about disability ini terpancarkan. Jadi tidak mudah mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai dengan pakai sendok, sampai dengan tutup, sampai dengan lipat baju, sampai dengan semuanya harus diajarkan. Ya, sampai dengan mengikat tali sepatu, semuanya diajarkan. Nah, subhanallah, salut sama guru-guru SLB dari Gorontalo. Begitulah Bu Herlina. Ya. Lalu Bapak Bu Herlina lihat misalnya ke SLB, mau pergi ke Banda Aceh misalnya, mau pergi ke Aceh Besar, ya. Itu mereka sudah siap itu dengan bentuk-bentuk seperti itu. Dan kami mulai sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Ya. Berbicara tentang kompetensi, tidak semua guru-guru di sekolah saya itu memiliki latar belakang pendidikan khusus. Ya. Tetapi bukan karena tidak memiliki pendidikan khusus, lalu itu tidak bisa dilakukan. Ya, tetapi mereka ini adalah pembelajar. Pembelajar yang belajar sesuatu yang baru untuk sebuah pembaharu. Ya, mereka menonton YouTube, ya, kemudian mereka analisis, kemudian mereka membaca artikel, kemudian mereka analisis, kemudian mereka mencari strategi-strategi yang bagus untuk pendidikan pembelajaran kelas anak autis. Mereka ambil, ya, mereka duplikasi, modifikasi, disesuaikan, kemudian mereka implementasi, try and error. Ya, terjadi di situ try and error. Ya, berhasil, apa buktinya? Oh, ini berhasil, anak-anak sudah bagus dalam bidang ini, perkembangan semua sudah bagus. Nah, setelah error, gimana errornya? Di situ disesuaikan lagi. Jadi di situ ada namanya strategi problem driven iterative adaptation. Iterative is one important thing. Jadi iteratif itu adalah mengulang kembali strategi yang gagal, diperbarui dan dilakukan kembali. Ya, bukan mengambil satu strategi kemudian dilakukan, gagal dan ambil strategi lain, bukan itu. Ya, iteratif pengertian iteratif adalah solusi yang telah didapatkan oleh guru-guru ini. Terkadang guru-guru ini Ibu di SLB ini belajar otodidak. Ya. Jadi setelah mereka mencari bahan, menganalisis, kemudian mengimplementasi, ya, situ terjadi trial and error. Jadi ketika di situ terjadi ketidakberhasilan, bukan malah mereka mengambil strategi lain, tetapi mereka meninjau kembali di mana sulitnya. Mengapa ini tidak berhasil? Kemudian itu diiterasi balik lagi, kemudian disusun lagi strategi. Begitu juga dengan program-program intervensi. Nah, baik sampai di situ. Nah, Bapak Ibu, mengapa skala prioritas ini penting? Kita kembali lagi.
Karena di skala prioritas menggambarkan urutan urgensi masalah yang segera harus ditangani. Seperti misalnya COVID sekarang ini, kan? Itu pemerintah melihat urgensi yang mana yang harus dilakukan. Begitu juga dengan pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan pengembangan kreativitas anak-anak pembelajaran di sekolah. Ya, jadi setelah skala prioritas ini muncul, maka Bapak Ibu baru lihat, oh di bidang ini yang mau akan saya kembangkan. Jadi persiapan saya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu akan muncul strategi-strategi itu. Baik, nah gambar fishbone-nya mungkin sudah boleh ditutup. Ya, saya takut nanti tulangnya lari pula. Ya, jadi itu maksud saya adalah Bapak Ibu, itu banyak strategi yang dilakukan. Jadi strategi itu saya lakukan Bapak Ibu bersama tim ketika saya menjadi konsultan for disability and inclusive education pemerintahan Australia. Saya hampir 2 tahun bolak-balik Aceh ke Lombok Tengah, kita kembangkan itu strategi-strategi itu. Ya. Jadi dan itu berhasil Bapak Ibu. Saya akan berbagi hal-hal yang berhasil. Ya. Malah yang dulu kita yang kita ajarkan, yang kita kita bertemu oleh guru-guru di sekolah umum. Ya, kita mengajarkan guru-guru sekolah umum yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Itulah yang namanya program pendidikan inklusi. Ya, jadi Bapak Ibu, ada yang namanya sekarang program pendidikan inklusi, dan sekarang saya dan ada beberapa pemateri yang dari Jatim, ya, yang dari itu rekan-rekan saya untuk tahun 2020 sampai 2021 kami dipercayakan Kemdikbud untuk mentraining 5.000 guru ya untuk program pendidikan inklusi. Salah satunya saya, kemudian ada dari beberapa pemateri di sini yang kita sedang menjalankan program itu. Ada beberapa kelas yang harus kami berbagi di situ. Oke Bapak Ibu, cukup di skala prioritas. Nah kemudian setelah kita tahu skala prioritas, maka penetapan program layanan kebutuhan khusus. Jadi begini ya. Ketika kita tahu penyakitnya apa, baru kita beli obat. Ketika tahu kita penyakitnya apa, baru kita beli obat. Ya, kita tahu ini penyakitnya sakit perut, berarti beli obat sakit perut, bukan sakit kepala. Nah, jadi setelah kita tahu skala prioritasnya, ya apa yang akan ini kan, baru kita akan menyusun program layanan kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan skala prioritas yang telah diperoleh. Hasilnya apa? Intinya adalah ini semua tidak lepas seperti yang siapa yang katakan tadi Pak Rahmatullah, tidak terjawab saya. Itu adalah semuanya dari hasil identifikasi dasar. Setelah hasil itu semua, barulah Bapak Ibu boleh merangkum planning metrik dalam sebuah bagan atau dalam sebuah skema. Ya, nah ini Bapak Ibu pentingnya planning metrik. Saya harap Bapak Ibu boleh sudah paham untuk kondisi tentang planning metrik. Ya, itu ada 3, mapping deskripsi, ya, kemudian skala prioritas. Setelah skala prioritas barulah penetapan program layanan kebutuhan khusus. Ya, Bapak Ibu yang mungkin bukan di sekolah pendidikan khusus. Jadi kita ini Bapak Ibu ada namanya layanan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi layanan saya dengan Pak Putra Juang itu beda. Ya. Ketika saya dipaksakan untuk mengikuti programnya Pak Putra Juang, mungkin saya tidak akan bisa ikuti. Ya, ketika misalnya saya harus mengikuti programnya Bu Malia, mungkin saya tidak bisa. Kenapa? Karena kita mempunyai kebutuhan khusus masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik. Ya, program khususnya apa? Pengembangan di bidang apa? Urgensinya di mana? Jadi setiap peserta didik memiliki program kebutuhan khusus yang berbeda-beda. That's mean, makanya di pendidikan khusus dikenal dengan individualized educational program, atau di dalam bahasa kita itu perancangan program individual. Ya, mengapa individual?
Karena kita berbicara individu. Ya. Kenapa individu? Karena setiap anak didik itu mempunyai karakteristik masing-masing. Kita bedakan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sekolah umum, ya, karena saya lihat bukan di sini bukan sekolah SLB aja ya, karena ada sekolah umum. Bapak Ibu yang di sekolah umum, kan Bapak Ibu membuat RPP itu, membuat RPP, satu RPP untuk satu kelas bukan? Ya. Nah, apakah Bapak Ibu yakin rancangan program pembelajaran yang Bapak telah susun itu semua peserta didik dapat mengikuti? Apakah LK yang telah Bapak Ibu rancang mati-matian bagus, ya Bapak Ibu buat semaksimal mungkin, apakah bisa diserap untuk peserta didik tertentu? Ya, makanya itu boleh dievaluasi kembali. Nah, di guru-guru SLB Bapak Ibu, di sini ada program individu. Jadi tahu kebutuhan peserta didik Putra Juangnya apa, ya, kebutuhan Malia apa, kebutuhan Herlina apa. Jadi ini disesuaikan dengan program khusus pada individu masing-masing. Oke ya, kita cukupkan di sini. Kemudian Waktunya pun sudah 4 kali Bu. itu 15 menit lagi Pak. Ya, Dari sampai jam 3. tidak apa-apa. Ya. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya. Pemetaan kondisi, menganalisis dampak. Ya. Kita memetakan kondisi aktual akademik maupun kekhususan anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Tepat sekali yang jawaban oleh salah satu peserta tadi. Appreciate Pak. Ya, terima kasih. Kemudian menganalisis dampak dan masing-masing aspek kondisi aktual ABK, baik akademik maupun kekhususan. Terkadang kita tidak terlalu, terkadang ketika asesmen Bapak Ibu di pendidikan khusus itu ada dua, ya, akademik dan non akademik. Ya, di situ baru lihat. Ketika akademik, program layanan, ketika dia berbicara tentang asesmen akademik, maka program pembelajarannya berefek kepada program pembelajaran. Ketika asesmennya non-akademik, maka berindikasi kepada program kekhususan. Jadi ada dua konteks di situ, yaitu asesmen akademik dan asesmen non-akademik. Ya, jadi di situ akan dilihat bagaimana bakat anak, ya, bagaimana kemampuan anak dalam bidang akademik tertentu, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Ya, jadi kalau peserta didik berkebutuhan khusus Bapak Ibu di SLB, ya, seorang guru itu sudah tahu Istiarsyah ini kemampuannya sekarang baseline, ya. Kita berbicara baseline. Baseline-nya itu sudah tahu tuh. Istiarsyah dalam kemampuan ini gini. Kemampuan berhitungnya. Nah, ketika sudah ada baseline, sudah ada garis itu baseline, maka dilakukanlah intervensi. Nah, intervensi itu apa? Supaya baseline ini dia meningkat enggak? Nah, jadi kemampuan yang telah kita ketahui, ada perubahan enggak setelah kita melakukan program-program intervensi? Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisis strategi layanan. Menganalisis strategi layanan yang tepat pada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus ABK, baik akademik maupun kekhususan. Ya, baik. Nah, fungsinya apa? Kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi adalah fungsinya itu untuk penetapan baseline. Baseline. Sedangkan guru atau terapis menetapkan kondisi aktual, ya, baseline ABK bagi aspek akademik maupun kekhususan. Kemudian mapping kondisi secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang ditulang ikan tadi, menyeluruh. Ditulang ikan sini sudah berapa kotak tentang apa, tentang berhitung, tentang menulis, tentang komunikasi, tentang sosial, tentang termapping secara komprehensif. Ya, kemudian penetapan skala prioritas. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah untuk apa semua ini? Untuk fungsi planning metrik ini agar perkembangan anak lebih terprosedur. Ya, tahap kemajuan perkembangan anak dapat dilihat dan dievaluasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita terlalu meluas dalam melakukan intervensi dalam satu bidang, ya,
kita melakukan intervensi bukan satu bidang, tapi banyak bidang, sehingga kita tidak tahu mana yang akan terjadi perkembangan atau tidak. Ya, kemudian ketika kita ambil skala prioritas, ya, ini akan memudahkan kita untuk mengukur sejauh mana perkembangan anak setelah saya melakukan ini dalam 3 bulan terakhir. Ya, minimal evaluasi itu 3 bulan terakhir. Jadi di situ akan nampak, ya, secara kontinu, secara frekuensi yang Bapak Ibu buat, ya, dengan bentuk-bentuk bagan yang berbeda. Saya yakin Bapak Ibu di SLB sudah paham itu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, bisa melihat dalam bidang ini istiarsyah berkembang nggak ya? Ya. Ada baseline-nya itu yang tadi yang baseline seperti ini, kira-kira ada peningkatan nggak ya? Nah, kalau sudah peningkatan bidang itu sudah nampak bagus, tinggal tinggal dibuat pengembangan lebih lanjut, maka ambillah prioritas keduanya. Tetapi sebelum melaju ke prioritas kedua, Bapak Ibu sudah ada profil belajar siswa di prioritas pertama. Setidaknya Bapak Ibu sudah terkonsep bahwa istiarsyah di bidang ini sudah berkembang, boleh ditebalkan dengan stabilo, ya. Kemudian Bapak Ibu sudah ada portofolio di bidang itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih terkonsep, lebih sistematis. Oke. Kita lihat prosedurnya. Prosedur perkembangan itu ada 6 prosedur yang harus disiapkan dalam prosedur pengembangan training. Kategori, nanti saya kasih contoh ya Bapak Ibu, tabelnya saya kasih contoh. Nanti itu juga menjadi bagian lembar kerja mandiri kita, Bapak Ibu. Kita membuat pelatihan ini dengan sistem daring and luring, ya, blended program. Ya, ketika blended program, hari ini kita bertatap muka. Nanti untuk pemantapan lebih dalam kita boleh diskusi di grup. Ya, saya telah menyiapkan beberapa lembar kerja, ya, Bapak Ibu terkait tentang pengembangan planning metrik yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu analisis satu orang siswa saja, ya. Satu orang siswa, kalau Bapak Ibu guru kelas pasti saya yakin mampu itu, ya. Jadi ketika sudah ada ini, habis itu Bapak Ibu tempelkan di kelas, ya. Ketika datang orang tua, ketika datang supervisi dari dinas, ya, itu mereka akan melihat ini apa. Oh, ini Pak istiarsyah nih Pak. Ini jadi setiap anak kami Pak, kan kami ada planning metrik ini. Istiarsyah ini Pak, saya sedang kembangkan ini. Kemudian ini Malia, ini karena kemarin. Jadi situ akan akan lebih itu kalau pengawas datang atau ada orang tua datang itu bagaimanalah perasaan ibu ketika kita mempunyai anak sampai segitunya diperhatikan, ya. Itu saya yakin bapaknya keluar kota itu ini ya oleh-oleh kasih itu Bu Malia. Nanti Bu Malia itu ada saya titip ya kue di tas itu bukan itu sebuah perasaan kekaguman yang tidak bisa diungkapkan dengan apapun, ya, karena sampai segitunya Bapak Ibu ya melihat kondisi anaknya, ya. Jadi mungkin dia merasa saya tidak sampainya seperti ini, tetapi Bapak Ibu membuat ini secara terperinci untuk anak saya, ya. Kemudian yang kedua membuat tabel mapping, nanti ada tabelnya yang akan saya berikan. Tabel ini berdasarkan jenjang hambatan kliennya sesuai dengan temuan asesmen. Nanti Bapak Ibu rancang-rancang, ya. Jangan dibawa ke depan, tapi ini kita sama-sama Bapak Ibu untuk kembangkan dalam bentuk planning metrik, ya. Kemudian menuangkan temuan kondisi aktual. Ya, Bapak Ibu rancang ini bagaimana ya di sekolah, ini sepertinya dalam peningkatan ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengelarkan sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu keseharian dapati dari peserta. Kemudian analisis dampak dan temuan, ya. Kemudian analisis strategi layanan, ini prosedur pengembangannya, ya. Kemudian analisis skala prioritas layanan. Nah, habis suara saya. Kurang fit saya hari ini. Mohon maaf ya. Jadi ini adalah 6 prosedur planning metrik. Pak, prosedur ini boleh kami kembangkan lagi nggak? Boleh. Kembangkan saja sekembang-kembangnya. Ya. Apa Bu kalau kembang tuh? Baking soda. Supaya jadi mengembang Pak ya, pakai soda.
Jadi, namun demikian keenam prosedur ini tolong jangan dihilangkan. Bapak Ibu boleh menyempurnakan menambah item lain, tetapi yang item 6 prosedur ini ya tidak kita harap tidak dikurangkan ya. Nah, ini contoh pengembangan training planning metrik. Seperti yang saya katakan tadi, ada komunikasi, ada interaksi, ada sensori. Pak, boleh tambah lagi nggak? Boleh, tambah aja. Tambah lagi ya. Saya kira Bapak Ibu itu, nah ini akan bisa bertambah ketika Bapak Ibu duduk bersama teman. Ya, Bapak Ibu duduk bersama teman. Tapi kalau misalnya kita sendiri, ya itu mungkin agak sulit ketika kita mencernakan sebuah ide. Tapi ketika kita duduk dengan tim, ya ada tim khusus, ada teman dekat yang care, ya maka ini akan mudah untuk Bapak Ibu kembangkan. Ya. Ini dampaknya seperti ini. Jadi ini adalah bahasa-bahasa biasa, ya tidak melaksanakan perintah sesuai dengan yang dikehendaki kawan komunikasi. Ini adalah contoh planning metrik khusus untuk anak dengan autism. Ya, kemudian sensorinya, kemudian interaksi, takut pada kerumunan atau kelompok individu yang banyak. Sudah pasti anak yang autis pasti dia kalau sudah dalam kerumunan banyak, ya pasti dia tidak mau dekat. Nama juga anak autis mempunyai karakteristik pada sosialnya, ya. Dalam komunikasi misalnya tidak bisa memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mengapa tidak memahami pesan? Ya kan? Jadi itu dikembangkan. Kemudian komunikasi dalam menyampaikan pesan menggunakan intonasi gaya bahasanya sendiri, menggunakan bahasa planet. Jadi dia tidak bisa berbahasa, tetapi terkadang dia berkomunikasi dengan mimik wajah atau gerakan lain. Contoh misalnya, dia minta Bu Malia untuk mengambilkan air. Ya, dia tidak bisa berkomunikasi Bu Malia, tapi dia akan pegang tangan Bu Malia, arah ke dispenser. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu komunikasi juga kan, sehingga terjadinya interaksi tindakan di situ. Ya, kemudian dalam komunikasi tidak mau bertatap lawan dengan bicaranya. Memang seperti itu. Karakteristik anak autis, memang dia tidak menatap mata lawannya. Nah, jadi ketika saya misalnya berbicara dengan Pak Putra Joang, ya, Pak Putra Joang tidak menatap mata saya, itu bisa juga karakteristik autis sudah ada pada Pak Putra Joang itu. Nah, bercanda aja, Kanda ya. Nah, jadi itu adalah karakteristik umum pada anak-anak dengan autistik. Ya. Nah, di sini ada beberapa, ada komunikasi, ada interaksi, dan sensori, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu boleh kembangkan lagi, ya. Kembangkan sesuai dengan kondisi anak. Oke. Nah, kemudian, macet pula nih. Nah, ini dampaknya. Nah, ketika itu dampaknya apa? Ketika dia tidak tidak berkomunikasi, dampaknya tidak melaksanakan perintah sesuai dengan dikehendaki lawan komunikasi. Ketika dia tidak memahami, ya ketika dia tidak memahami bahasa, bagaimana ia bisa melakukan sebuah instruksi? Ya, tidak letakkan, dia tidak paham. Ya, ketika dia sudah memahami instruksi, maka dia akan berkomunikasi dengan baik. Atau tidak berkomunikasi dengan baik, tapi dia paham dengan komunikasi. Makanya kalau kita dalam mendidik bahasa anak-anak autis, itu menggunakan terlebih dahulu dengan bahasa singkat, sederhana, tepat. Apa yang bahasa diberikan di sekolah, ya sebuah larangan atau perintah atau preapresiasi sama dengan yang diberikan di sekolah dengan di rumah. Kalau di rumah misalnya tidak, ya di rumah tidak. Jangan di rumah bilang tidak, di sekolah tidak, di rumah jangan. Ya, jadi itu hal-hal yang sederhana. Misalnya ada orang lagi ngepel, ya, orang lagi ngepel. Jadi ketika ada anak mau berlari misalnya, itu apa yang spontan orang akan katakan, nah jangan lari, udah panjang kali bahasanya, anak sudah terpleset, sudah jatuh. Baik kaplu kali kena buat pum, rebas anak go. Nah, rebas anak orang. Jadi ketika dia sudah ada orang ngepel, ketika dia memulai, dia katakan jalan.
dia akan jalan dengan kata yang singkat. Tidak, dia tidak melakukan. Atau dengan ketika dia sudah mengetahui kode tidak seperti ini, maka ketika seperti ini tanpa kita komunikasikan, dia terkonsep mapping pemikirannya adalah tidak. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu, kita dalam harus memahami bagaimana karakteristik anak autis. Kemudian ini strateginya. Setelah udah semua, baru strateginya memberikan instruksi satu persatu, didukung dengan gambar untuk membantu pemahaman terhadap apa yang dikerjakan. Jadi nanti ada gambar, misalnya tidak berlari, kan? Karena itu gambar tidak berlari. Ketika kita lari kan ada palang itu. Jadi ketika kamu lihat ini, ya, tidak berarti ada sesuatu larangan atau kode-kode yang melarang. Jadi ada satu persatu instruksi itu harus diberikan kepada anak sehingga dia paham kepada satu instruksi atau perintah atau lainnya. Ya. Kemudian siswa dilatih menggunakan kata-kata perintah baku dan sebagainya. Nah ini apa? Ini kapan muncul? Ini muncul banyak seperti ini ketika Bapak Ibu telah melakukan implementasi langsung. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan implementasi, kemudian akan nampak tuh, waduh, sepertinya ini bagus ini kalau saya tambahkan ini. Ketika Bapak Ibu nonton YouTube, kayaknya bisa saya tambah ini strategi kemarin ini untuk ini. Jadi itu akan muncul ide-ide Ibu. Karena apa? Karena ada profesi Ibu itu. Profesi teman-teman saya di sini di depan saya adalah profesi seorang pembelajar. Ya, Bapak Ibu mempunyai profesi yang mulia dan kita melahirkan berbagai banyak profesi. Ya, jadi keyakinan dalam diri saya itu adalah kecerdasan guru itu timbul. Guru itu mempunyai aha moment. Aha moment itu adalah sebuah konsep yang timbul tanpa difikirkan. Terkadang Bapak Ibu melakukan sesuatu ya padahal tanpa berlandaskan teori. Tapi Bapak Ibu melakukan strategi itu dan berhasil. Teorinya mana? Belum pernah saya baca. Ketika saya lihat, saya buat. That is aha moment. Aha. Jadi that's aha moment. Ya. Masih ada waktu? Kebetulan waktunya sudah habis, Pak. Ini banyak teman-teman yang ingin bertanya loh, Pak. Ada yang nunjuk tangan dan ada yang sudah share di ruang chatting pertanyaan-pertanyaan. Oke. Iya, kita mulai dari mana, Ibu? Kita ya tunjuk tangan aja dulu ya. Oke. Lihat dulu. Ini saya yang buka yang terakhir nih ya. Iya. Nggak boleh ya. Marah orang yang pertama ya. Bentar ya. Landasan buat strategi. Apa yang bisa saya jawab Pak Ibu. Kalau tidak bisa berarti ini merupakan PR bagi saya. Ya. Guru SLB bisa saja bukan pendidikan khusus, tapi mereka memiliki hati yang khusus. Iyalah. Pak jawab chatting dulu, Pak ya. Oke. Itu dari Gorontalo, Pak. Itu punya Pak Ibu Herlina, Pak. Ya. Saya mau tanya, apa ada kesamaan atau perbedaan Pennimetrik dengan asesmen diagnostik? Ya, oke. Planning metric dengan asesmen itu diawali dengan asesmen baru planning metric. Itu aja intinya. Ketika berbicara tentang planning metric, maka terlebih dahulu didahului oleh asesmen diagnostik, ya. Nah, itu aja intinya. Baik. Kemudian metode apa sajakah yang mudah dipelajari dalam olahraga? Bapak Ibu, olahraga bagi anak autis, ya. Ketika Bapak Ibu memberikan instruksi berupa instruksi sebuah tindakan, kalau mereka tidak begitu paham, maka berilah atau carilah sebuah video yang diberikan kepada siswa, karena visual, ya, ini anak autis ini visualnya itu sangat tajam. Jadi dia belajar itu dari visual yang ia lihat.
Jadi pergerakan itu akan terjadi di situ. Jadi kalau ketika pelajaran olahraga dalam bidang-bidang tertentu misalnya, kemarin itu kita buat apa? Lompat kanguru misalnya. Nah, kalau misalnya kita bilang, Istiarsyah, lompat kanguru. Istiarsyah ada mentong, hai dia pukipan lompat kanguru. Ya, Istiarsyah harus jadi kanguru. Ya, Istiarsyah otomatis harus jadi kanguru. Nah, kemudian tidak bisa juga, carilah video-video bagaimana kanguru itu berlari. Jangan cari video yang kangurunya lagi terkilir. Jadi, kangurunya lagi sehat. Jadi, nampak di situ bagaimana kanguru melompat. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah bagi anak autis itu contextual learning is very important. Ya, karena pengalihan kekhususan dalam visualnya itu akan membantu dia dalam memahami instruksi dan pembelajaran-pembelajaran baru. Oke. Ada yang tunjuk tangan, Pak. Mau bertanya? Iya. Nah, Di sini sudah ada yang raise hand, Bu. Bisa saya bantu untuk buka mikrofonnya? Boleh. Langsung aja, Bu. Dari siapa? Dari Ibu Kristina dulu ya? Nah, boleh, dari Ibu Kristina. Oke, siap. Silakan Ibu Kristina. Halo, Ibu Kristina Dewi. Silakan Bu Kristina bertanya. Halo Ibu Kristina. Sepertinya enggak di tempat, Bu ya. Ya, kayaknya beliau belum siap di tempat, Bu. Iya, oke, kita lanjut. Iya, kita lihat lagi partisipan lain yang sudah. Idar Miati. Ibu Iya, Idar Miati. raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya vokasional apa yang cocok untuk anak autis sesuai dengan tingkatannya, ya, setidaknya untuk anak autis ringan yang sedang dan udah SMP lebih agar mereka juga bisa terjun ke dunia usaha. Nah, ini pertanyaan ini saya kasih apresiasi dulu. Bagi siapa yang menanya ini, berarti dia Pak siapa nih? Pak Kuspris, Ibu apa Bapak? Sumarah. Nah, Ibu ini sepertinya hadir. Luar biasa Ibu. Sepertinya Ibu ini membaca tentang informasi terupdate, yaitu tentang Dudi. Dudi bukan Lodo. Dudi itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, untuk perkembangan cocok vokasional, Ibu ini dulu. Nah, saran saya begini, kalau dia sudah SMP ya, ini pas sekali. Teman saya melakukan sebuah riset tentang bagaimana mencari bakat anak. Nah, Bapak kan, Ibu kan mau mengembangkan bakat nih, tapi kan nggak tahu bakatnya di mana. Ya, jadi persiapkanlah gambar ya, persiapkanlah gambar sebanyak-banyak mungkin tentang profesi. Tentang profesi, Bapak Ibu. Pak paham ya maksudnya? Tentang profesi. Kalau profesi misalnya profesi gimana saya maksudnya ya? Gambar macam banyak profesi lah intinya. Jadi di situ ada gambar nanti ya, desainer, kemudian electrical, kemudian pekerjaan tentang profesi kriya kayu, pekerjaan sebanyak mungkin profesi itu Ibu ambil gambarnya, Ibu print. Lalu apa Pak? Lalu gambar itu setiap hari Ibu berikan kepada anak. Setiap hari Ibu berikan kepada anak gambar mana yang ia pilih. Gambar mana yang ia pilih. Dah dapat satu hari itu, Ibu tempelkan di PBS dia, profil belajar siswa. Ya, untuk pengembangan vokasional nanti profil belajar siswa Ibu tambahkan untuk pengembangan vokasional. Esok Ibu kasih lagi gambar mana yang akan dia pilih. Ya. Dia ambil lagi. Mungkin dengan hal yang berbeda, gambar yang beda. Oke. Sudah
Ya, itu untuk menjaringnya itu Bu bukan seminggu 2 minggu, malah sampai 1 bulan. Kenapa? Kita akan lihat gambar mana yang paling tertarik bagi dia. Misalnya gambar desainer komputer, ya, komunikasikan kepada orang tuanya. Bagaimana si adik di rumah Bunda? Apakah dia suka dengan komputer? Oh, suka kali dia komputer. Ada apa-apa sampai dicongkel-congkel komputer saya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian lihat perkembangan dia tentang bakat komputer bagaimana. Intinya adalah ketika penjaringan bakat bukan hanya anak autis, ya, anak-anak yang lain juga. Anak kita misalnya di rumah, ya, kenalkan dulu dia itu dengan beberapa profesi. Kemudian ambil gambarnya, kemudian pilih. Nah, di situ teman saya sedang melakukan riset di bidang vokasional. Jadi, bagaimana menjaring bakat, minat atau kemampuan life skill anak, ya, penjaringan awal itu dari situ. Ya, jadi misalnya Pak Putra itu diberikan beberapa gambar misalnya, pasti dia akan tertarik kepada akhirnya itu mengerucut ke bawah, ya. Akhir pertamanya itu mungkin dalam 2 minggu masih serabutan, akhirnya itu akan mengerucut ke bawah sehingga beberapa hari gambar-gambar itu saja. Itu salah satu bagaimana kita menjaring bakat anak. Nah, kalau Bapak Ibu katakan tadi apa Pak yang cocok? Yang cocoknya saya tidak bisa menjawab langsung karena yang cocoknya itu berdasarkan hasil dari Ibu dulu. Kemudian dikembangkan. Pak, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa komputer misalnya. Nah, guru SLB Bapak Ibu, ya, guru semua guru, kita tidak memiliki kemampuan yang menyeluruh, tetapi kita memerlukan resource person. Resource yang kita datangkan untuk membimbing anak-anak kita. Ya, kalau di SLB itu banyak itu kan alat-alat bantuan, electricity, peralatan lengkap las, peralatan lengkap mainan, kemudian peralatan lengkap gitar, semuanya itu ketika anak melihat orang megang gitar atau orang megang konduktor dan sebagainya, itu adalah sebuah profesi yang mungkin anak tertarik di bidang. Oke. Iya. Mungkin bisa dibuka dulu untuk yang raise hand, Pak. Yang raise hand apakah masih ada? Ada, masih ada Bunda. Oke, Idarmiati, coba Bu yang terakhir Idarmiati. Iya. Oke. Ibu Idarmiati sudah kami buka. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya Ibu Idarmiati SLB YCC Kota Blang. Oke. Oh, saya kenal Ibu. Ah, iya. Iya kenal. Silakan Bu. Ini pertanyaan saya kan, bagaimana cara terapis awal untuk anak autis dalam hambatan atau kesalahannya tidak mau kontak mata yang pertama, yang kedua tidak mau fokus, tapi dia tidak apa yang lebih dahulu yang tepat untuk komunikasi awal untuk anak tersebut. Baik. Nah, Baik ya. ya Bu ya. Ini akan dijawab langsung oleh partner saya, koordinator terapi saya, biar Ibu bisa sharing langsung dengan beliau. Oke? Oke. Silakan diturunkan dulu tangannya Ibu Idarmiati biar ya. Oke. Ya. Mana awalnya? Lengkap baret Pak Estiarsa. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Ibu Ida. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya? Ya, baik Ibu. Bagaimana cara terapis awal untuk anak autis dalam hambatan ataupun hal permasalahannya, yaitu tidak mau kontak mata yang pertama kan. Yang kedua tidak mau fokus, tapi tidak tantrum. Hal apa yang lebih dulu yang tepat untuk komunikasi awal untuk anak tersebut? Terima kasih. Baik Bu Ida. Terima kasih. Hal awal itu Bu Ida yang pertama itu adalah arahan kepatuhannya. Kita harus fokus dulu. Tiap itu kan ada programnya. Kontak mata, arahan kepatuhan. Dia kontak matanya nggak ada, fokusnya kurang.
Jadi kita cuma memberikan instruksi, misalnya kita bilang terus namanya Fadil. Fadil, lihat, duduk bagus. Jadi Aster di belakang itu ngeprom dia, membantu dia untuk duduk bagus. Setelah itu kontak matanya kita Aster tetap memegang kepalanya begini, telapak tangan ini di sini. Bisa Ibu Leni bantu jadi Aster sebentar? Saya umpama anaknya ya. Pakai ini boleh fiksasi. Siap Bapak terapis ya? Ya, lihat. Dia. Uma nggak bisa megang pula saya Ibu kepala. Oke, dia lihat Bapak, lihat, duduk bagus, ya. Lihat Bapak, lihat. Oke, bagus, pintar, ya, top. Tes gitulah, ya. Masya Allah. Nah, sesudah kontak matanya terlihat dengan terapisnya jangan lupa memberikan dia reward. Oke, hebat, Abang Fadil pintar, jagoan, keren, pandai sekali. Begitulah. Jadi reward kita ini motivasi untuk anak supaya kontak matanya dan fokusnya itu ada. Terus, hal yang utama, hal utama yang awal itu makanan, diet, itu jangan lupa. Autis tidak lepas dari diet. Autis tetap harus diet. Sedikit perubahan makanan, makan gula sebutir sebulan bisa jadi lupa yang mudah kita terapkan. Ya, sekian Bu Ida. Yang ini. Halo? Baik. Boleh tambah? Iya. Silakan Bu Ida. Apa yang mau ditambah sebelum pemateri kabur? Kalau jago Pio. Jadi dalam menangani anak autis kita menggunakan Sedo Bapak ya, Ibu ya. Jadi di sekolah kami kekurangan guru untuk guru Sedo. Jadi guru Sedo itu guru contoh ya. Jadi trik lain selain Sedo itu karena kami kekurangan guru di sekolah, apa yang harus dikerjakan? Dalam menangani autis kita perlukan Sedo. Salah, tidak Bu. Kita dalam ini autis kita memerlukan Aster, asisten terapis. Kalau Sedo itu misalnya Sedo itu anak sudah verbal, dia sudah menguasai semua program. Setelah itu Sedo itu ini untuk anak, kemana anak kita arahkan, anak duduk, makan, program dia, pipis dia, toilet training dia, itu semuanya kewajiban Sedo. Sedo ini istilahnya guru pembantu, hak asuh, guru orang tuanya bisa juga. Cuman kalau untuk menangani anak autis di bidang terapi, itu asisten terapi yang kita perlukan, Bu. Aster. Iya. Ya. Istilah. Oke. Sudah, Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Ida. Hanya itu yang bisa saya berikan bantuan sekilas. Baik, Ibu. Kembalikan lagi ke Bapak Istiarsyah. Iya, luar biasa. Iya. Ibu Malia, masih ada yang raise hand, Bunda? Oke, kita lanjut. Masih ada satu lagi Pak Usen. Pak Usen, Mbak. Kaida, mana Kaida? Oke, kita boleh jadi gini. Nah, jadi untuk anak autis, mereka mempunyai karakteristik ya, menyukai sebuah gerakan. Ya, gerakan. Nah, maaf ya, anak terapi kami sudah datang. Jadi jadwalnya memang hari ini jam 3 terapi ya, dari Kuta Blang. Jadi Kaidar, sesuatu hal yang berputar ya. Mengapa anak autis itu dia akan sangat terpesona kita bilang ketika melihat sebuah gerakan, ketika melihat ban motor, ketika melihat kipas angin ya,
Nah, jadi boleh kita modifikasi itu, kita buat kincir angin, ya, yang kemudian kita putar, kemudian kita arahkan ke depan kita, ya. Jadi itu akan merangsang dia melihat. Karena begini, kalau sudah dia nyaman melihat terapisnya, ya, anak autis itu sangat sensitif. Ketika dia nyaman, maka dia itu akan mengedipkan matanya dengan kita walaupun dengan malu-malu. Ya, itu seperti itu. Pertama dia tidak ada kontak langsung, tetapi karena kenyamanan, kedekatan kita, maka dia akan palingkan wajahnya untuk melihat kita walaupun itu secara terpaksa. Kenapa? Karena dia sudah nyaman, ada kenyamanan dalam hatinya. Jadi seperti itu. Jadi gerakan tadi boleh menjadi alat bantu ketika dalam terapis, ya, dalam strategi penanganan seperti yang dikatakan oleh Bu Diah tadi, ya. Aster dan shadow itu adalah dua istilah yang berbeda. Baik, terima kasih Kak Ida. Oke, Bu Herlina. Iya. Kebetulan Saya buka lagi waktunya Bu ya. Tapi waktunya udah lebih 20 menit. 20 menit lebih. Gitu ya. Gimana, apa-apa. apa kita teruskan menjawab pertanyaan atau memang kita pending sampai di sini karena waktu udah lebih. Jawab terus. Kapan lagi? Satu lagi Bu ya. Kita lanjut. Takutnya bukan itu Pak Istiar. Takutnya nanti karena roomnya kita booking tuh ada jamnya, bisa jadi gitu. sempat. Kalau yang event ini Bang nggak sempat closing kan, terputus sendiri nggak enak. Iya Baik, Pak Putra. Kalau begitu keadaannya boleh di ini Bang, nanti di list ya, kita dalam grup kita akan coba menjawab ya. Kebetulan kita kan ada grup juga Pak, grup autis. Pak Istiandar ada di dalam grup Pak? Ada? Ada lah Bu. Kalau ada berarti diskusinya di sana aja ibu-ibu ya. Bapak ibu-ibu silakan di sana chatting sama Pak Istiandar sepuas-puasnya tentang pembelajaran yang harus lakukan ya. Oke, berarti bisa saya ini ya, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi. Karena saya sudah 4 hari, waktunya selalu jam 3 kita close terus. Karena ini semangat kali saya lihat para pesertanya luar biasa dengan ilmu yang dibagi oleh Pak Istiandar luar biasa. Ingin tahu banyak lagi mereka malah. Jadi kita bisa sharing di luar forum hari ini, bisa sharing lagi. Karena 4 hari ibu-ibu SLB dan guru SLB yang biasa ini, saya begitu sangat tahu dan sadar luar biasa para mereka ini yang kesabarannya mendidik siswanya yang beraneka ragam tuna ya, dari 3 tuna dan satu lagi autis. Dan besok yang terakhir adalah tuna daksa, materi tentang tuna daksa. Dan luar biasa materi setiap hari yang saya dengar, ilmu yang masuk ke saya sebagai guru biasa dari para guru-guru luar biasa ini luar biasa. Oke, untuk mengakhiri sebelum menutup, kita minta kata-kata dari Pak Istiandar untuk menutup kegiatan pada hari ini. Silakan Bapak. Satu pertanyaan saya yang ini nasihat untuk teman-teman ya, untuk awareness masyarakat. Satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Syifa, orang penyandang disabilitas netra. Syifa, apa yang ingin Syifa sampaikan kepada masyarakat? Yang ia ingin sampaikan adalah, teman-teman, Syifa tidak ada cita-cita dilahirkan dengan bentuk seperti ini. Orang tua Syifa selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan kepadaku, dan berikanlah kami anak yang sehat. Ya, sehat, ya, lahir dan batin. Tetapi Allah berikan keadaan Syifa seperti ini. Apakah Mama Syifa berbalik untuk kufur, Pak? Tidak. Mama Syifa tetap bersyukur. Yang Syifa harapkan adalah, terimalah kami. Kami tidak perlu disayangi, itu kata Syifa. Yang kami perlu adalah akui keberadaan kami. Ya, teman-teman Syifa yang sekolah di sekolah reguler, jangan dibully. Itu adalah sebuah keberagaman yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi, berikanlah yang terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus dimanapun mereka bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nanti kata-kata luar biasa isi Nangis. Pak Iskandar. Setiap hari beliau Beres Pak Istiar. Nanti kalau pulang Wiren kita ngopi ya. Oke, berarti sudah dengan berakhirnya kata-kata indah dari Pak Iskandar, maka berakhir juga tugas saya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas silap kata, salah kata yang telah saya ucapkan selama 1 jam lebih ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Ibu Tas, Ibu Herlina. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Malia. Baik Bapak Ibu, selamat sore untuk semuanya. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita di hari ini. Luar biasa sekali penyampaian dari narasumber kita, Bapak Istiarsyah Iskandar. Atas nama panitia yang bertugas di sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Malia Safriani sebagai moderator yang luar biasa di sore hari ini, kepada Bapak Putra Juang dari IGI Aceh. Terima kasih Pak kepercayaannya untuk bisa memandu acara di Aceh pada sore hari ini. Saya Hina Ohini dari Gorontalo izin pamit dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Kita Oke. tinggalkan ruangan. Ini sekarang sebelum di